Halo guys, David sini dan ini adalah Lenovo Legion Phone, salah satu HP yang banyak di request buat dibahas di tahun 2020 ini. Banyak aja, bukan yang paling banyak, karena kalau yang paling banyak itu LG Wing. Nanti kalau bisa dapat kita bahas juga. Cuma sekarang kita bahasnya Legion Phone aja, yang awalnya pun nyarinya susah. Tapi pas teman kita dari Shopee, salah satu toko gadget-gadget resmi di Tokopedia yang udah official store juga, jadi reputasinya udah bagus, ngontak saya dan nawarin nih HP, ya langsung saya sikat aja. Entah kenapa owner Shopee itu seneng banget beli gadget unik yang keren kayak gini. Mungkin sama-sama geek juga kali ya. Dan kilaf mulu ya. Thank you banget bro, udah minjemin si Legion Phone ke sini. Kalau misalnya Anda minat beli gadget resmi baru, bisa mampir ke tokonya Shopee. Linknya udah saya taruh di bawah. Shopee di Tokopedia. Sekarang kita mulai unboxingnya aja dah. Ini plastiknya kalau diperhatiin agak kurang rapat gitu ya. Soalnya ini katanya udah pernah dibuka buat bayar pajak di Bea Cukai. Nggak masalah, soalnya sekarang juga bakal langsung kita buka lagi. Ini Lenovo Legion. Laptopnya udah pernah kita bahas beberapa kali sih. Ini sekarang juga ngeganggu di bagian HP. Mungkin ROG pusing kali ya. ROG Phone udah susah-susah dibikin, kayak udah mau dominasi, taunya Legion juga ganggu sini. Padahal laptop Legion juga udah lumayan rame gitu. Ini logonya Legion banget. Mau laptop sama HP dia sama aja, warnanya biru kayak gini, terus ada logo kayak Mercedes kebalik gitu, soalnya ini kayak gini kalau Mercedes kan kayak gini. Terus di sebelah sini ada logo. Oke, di sini ada logo Lenovo-nya, terus dia nggak ada segelnya. Wah, ada deh, tapi udah dipotong, soalnya kan udah dibuka. Terus di sini ada logo Legion juga, dan di sini ada keterangan soal apa nih? Saya belum, ini kebuka mulu. Di sini ada keterangan soal variannya RAM 12GB dan memori internal 128GB. Ini bahasa Cina semua, bahasa Mandarin semua, karena ya ini pastinya diimpor punya. Di bagian belakang nggak ada keterangan yang penting-penting banget, dan saya juga nggak ngerti, dan atas ada garis-garis, jadi kita langsung buka aja bagian yang kita ngerti. Wih, ini Legion atau agak ROG gitu ya, soalnya ya kalau ini dibilang ROG juga bisa kalau garisnya kayak gini. Soalnya kan wallpaper ROG Phone kan kemarin kayak gini juga, yang ada 3 garis kayak gini. Ada corak-coraknya, garis-garis mungkin kayak circuit board gitu. Di bagian bawah nggak ada apa-apa, jadi cuma atasnya doang. Sekarang kita bukanya kayak gimana nih? Ini tulisannya Design by Lenovo. Ini oke. Ini bukanya kayak gini. Ada tulisan Legion juga. Terus harusnya oke. Ini barusan ada suaranya. Kok dia bisa detect sih? Entah ada dipasang apa ya di bagian tutupnya ini sampai dia bisa detect kalau kotaknya baru kita buka. Mungkin sensor cahaya atau apa, entahlah, nanti kita baru lihat. Tapi keren juga kalau Asus kemarin pas HP-nya kita hidupin ada animasi-animasinya. Kalau di sini kotaknya baru dibuka, dia udah curi start dulu buat langsung kasih impresi pertama. Di sini ada tulisan, di kotaknya ada stylish on the outside, savage on the inside. Jadi ini motonya mirip banget sama laptop mereka, Legion juga. Sama juga stylish outside, savage inside. Di sini ada di sini ada adapter dari USB Type-C ke headphone jack. Berarti nggak usah lihat pun udah tahu kalau si Legion Phone ini nggak ada headphone jack. Gaming phone kok ilangin headphone jack ya? Asus juga kayak gitu loh. Di sini ada buku petunjuknya, mungkin ini kartu garansi karena ada daftar-daftar gitu. Terus sini ada product information guide, dan di sini ada casingnya yang lumayan keren sih. Ini kayak lumayan keras gitu, bukan silikon yang bisa dilipat-lipat. Ada buram-buramnya dikit dan ada bolong di tengahnya. Oke. Terus di sini, ini gede sih. Ini ada 2 lubang. Ini ada 2 lubang USB Type-C. Kenapa ada 2 lubang? Ini berapa watt? Ya ini kalau saya baca sih kayaknya yang paling kenceng dia 20 volt 3,25 ampere, berarti sekitar 65 watt. Berarti mirip-mirip sama Oppo Superbook atau Super Dart, Flash Dart. Ya sama-sama aja pokoknya 65 watt. Itu charger dari Oppo sama Realme, beda nama tapi teknologinya sama. Di sini ada dapat 2 kabel sekaligus loh. Mungkin karena lubangnya tadi ada 2 ya. Ini Type-C to Type-C, sama yang dua-duanya juga Type-C to Type-C, tapi entah kenapa ini coraknya dibedain. Jadi
Di sebelah kiri sini ada yang warna merah, di sini ada yang polosan aja. Cuma yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek. Jadi entah kenapa dibedain, cuma ya ini USB Type-C to USB Type-C. Sisanya sih nggak ada sih, tapi lumayan lengkap. Nggak ada earphone aja, cuma ada dongle-nya doang. Sekarang kita coba buka dulu. Nih, cara bukanya tarik gini harusnya. Wah, oke. Di sini Legion Phone. Bagian atasnya sini udah ada list-list merahnya. Kelihatan kalau di sini ada speakernya. Sampai chatnya juga dibikin beda, lebih mengkilap gitu. Di sini ada speakernya juga. Dan di bagian sisinya sini dia nggak bener-bener ngelengkung, tapi kayak ada sudutnya gitu. Tapi dia nggak terlalu tajam. Di bagian belakangnya ini beda banget juga. Tapi kok kameranya kayak gini ya? Ini sekali lihat juga langsung sadar kalau kameranya kok ada di hampir bagian tengah sini. Ini kok di sini ya? Mungkin kalau main game kali ya. Jadi cuma orang main game ya nggak butuh kamera belakang. Jadi biar sini polosan atau apa, biar kamera belakangnya nggak kena sidik jari. Kurang tahu juga. Ini posisi yang mungkin paling aneh yang pernah saya lihat di HP, ada di bagian tengah sini. Terus kalau misalnya kita pakein casing, masuk nggak nih? Harusnya masuk ya. Apa nggak masuk? Ya udah pas. Untung dibikin pas. Mungkin dia males bikin lubang sini ya, jadi udahlah kameranya sekalian taruh sini. Ini buat kamera belakangnya sendiri, dia punya resolusi 64 megapiksel buat kamera utama dan resolusi 16 megapiksel buat kamera ultra wide. Sementara kamera depannya sendiri, di sini sama sekali nggak kelihatan ada kamera depan karena dia disembunyiin di sini. Yang ada tulisan Legion ya. Ini unik banget sih. Ini resolusinya 20 megapiksel. Nanti bakal kita lihat. Saya cuma pengen appreciate aja, kayak pengen seneng dulu ngeliatin desain dari Legion Phone ini karena kelihatan beda banget sih. Di bagian sini agak sedikit matte dan ada sedikit tekstur gitu, mungkin biar grip kita jadi lebih mantep. Terus di sini dia dibikin lebih licin. Jadi benar-benar diperhatiin posisi pegangan kita biar lebih PW. Kalau di sebelah kanannya kita coba lihat-lihat dulu. Di sebelah kanannya ada kamera depan. Terus di sini ada lambang buat air trigger juga yang warna merah-merah kayak gini. Terus di bagian atas ada mikrofon, nggak banyak, ada garis antena juga, ini mikrofonnya. Terus di sebelah kiri ada tulisan Lenovo di sini. Agak kecil sih, ada tulisan Lenovo di sini, ada antena, ada tombol power, ada ini power atau volume. Ini kayaknya volume deh. Terus di sini ada port USB Type-C lagi, dan ada mikrofon lagi, dan ada port USB Type-C lagi plus slot kartu SIM. Jadi kita bisa ngecas sekaligus lewat dua port yang ada di sini. Mungkin kecepatannya bisa jadi lebih maksimal lagi ya daripada 65 watt tadi. Sekarang coba kita hidupin. Ini pun hidupinnya harus landscape gini loh. Biasanya kalau kita hidupin kan dia ke depan ke bawah gini. Tapi kali ini, oke. Ini bener-bener kita disuruh pakai HP-nya yang sama aja kayak ROG. Speakernya bagus banget loh. Kayak menggelegar gitu. Keren. 5000 mAh ya, baterainya 5000 mAh, ada dua, masing-masing 2500 mAh. Buset, ini salah satu speaker yang paling bagus sebelum saya ngetes ini tuh Mi 10 ya, Xiaomi Mi 10 itu bagus banget. Saya benar-benar nekenin banget, puji banget pas nge-review HP itu. Tapi ini kayak jauh banget bagusnya. Ini kita cobain Legion Realm-nya dulu. Kita pakai air trigger. Oke. Oh, 90 watt tadi. Ada tulisan 90 W-nya. Berarti kalau kita cas dari dua sisi, dia bisa 90 watt. Replay ya, nggak usah lah. Oke, saya setting dulu aja, sekalian ngambil foto ya, soalnya sekarang udah sore dan nanti kalau kelamaan bakal gelap. Jadi habis ini bakal langsung lihat hasil fotonya aja, yang nggak terlalu penting sih buat gaming phone. Kalau saya lihat sih kualitas foto dari Legion Phone ini nggak ada yang spesial. Wajar lah buat sebuah gaming phone, mau foto pemandangan atau foto orang. Oke-oke aja lah, lebih spesial maskernya malah. Masker Airism dari Uniqlo. Yang udah lumayan lama sih saya pakai, hampir sebulan.
Pas foto buat IG, buat rekaman di luar, maskernya pakai Airism punya. Sebelumnya saya juga selalu pakai kaos dalaman dari Airism sih, kalau misalnya lagi pakai batik atau kemeja, dipakai sama kaos pun nggak masalah, saking nyaman dan lembutnya, kayak nggak pakai daleman. Makanya nggak heran lah, pas Airism ngeluarin masker di Jepang, antriannya itu panjang banget. Dan hype-nya sebanding sama kualitasnya sih. Pas di Indonesia udah dijual, saya langsung beli juga satu pack masker Airism isi 3. Harganya 149.000. Warnanya ada yang hitam dan putih. Pilihan ukurannya ada S, M, dan L. Kalau saya ukurannya M. Saya belinya udah hampir sebulan, udah cuci berkali-kali, dan sampai sekarang saya pakai terus. Soalnya memang jauh lebih nyaman kalau dibandingin sama masker lain. Teksturnya ini lebih lembut dan nafas juga lebih enak, nggak pengap. Ini yang penting banget sih. Apalagi kalau pakai seharian, ya harus yang nyaman kan. Soal proteksi ya penting juga, dan itu juga yang salah satu keunggulan dari maskernya Airism karena dia terdiri dari 3 lapisan. Di bagian tengah ada nanofilter yang bisa nyaring bakteri atau partikel sebanyak 99%. Di bagian packagingnya ini ada tertulis BFE juga, atau Bacterial Filtration Efficiency 99%, yang artinya udah teruji mampu menyaring bakteri atau partikel sebanyak 99%. Buat nyobain masker Airism bisa langsung mampir ke seluruh toko Uniqlo di Indonesia. Ya ini saya rekomendasi banget sih, soalnya saya udah pakai lama dan sampai sekarang malah ketagihan. Kayak kalau pakai masker ya langsung cari ini. Kita lanjut ke Legend Phone. Kalau dilihat dari lock screen-nya ini lagi-lagi ngingetin saya sama ROG Phone. Mungkin pandangan orang di Cina sana atau Taiwan sana mikir kalau gaming itu lambangnya ya kayak gini ya. Ada lampu-lampunya juga di bagian belakang. Tentu aja ini lagi mati, kalau kita hidupin lampunya pun bakal hidup. Di sini ada kayak hologram yang kayak huruf X gitu ya. Ini entah kenapa ngingetin saya sama film Triple X yang Vin Diesel itu tuh. Itu yang merah, bentuk X-nya kayak gini. Entah kenapa bikin inget kayak gitu. Cuma bagian belakangnya nih memang kelihatan gaming phone banget sih. Kalau di dalamnya sebenarnya agak kurang friendly karena ini varian buat di Cina sana, di global nggak ada. Jadi walaupun saya udah ganti ke huruf-huruf ke bahasa yang Inggris, tetap aja ada di sistemnya pakai huruf Mandarin. Saya tadi juga buat nginstall Play Store-nya harus masuk ke App Store yang sini dulu, yang App Center baru bisa dicari. Terus download si gamenya kayak Genshin Impact dan PUBG Mobile. Kalau Antutunya ini agak ngejutin sih. Skornya mungkin ini yang paling tinggi yang pernah saya lihat. Ini tembus 600.000, 614.000 loh. Dan itu nggak pakai cooling, nggak pakai apa. Ini baru kali ini sih. Yang lain yang Oppo Find X2 Pro yang udah pakai cooling pun dia kemarin 587.000 kalau nggak salah. Ini bisa 614.000. Mungkin karena chipsetnya memang udah yang paling kenceng, dia pakai Snapdragon 865 Plus. Kalau RAM-nya tadi 12GB dan memori internal 128GB. Hampir lupa, padahal 128GB itu lumayan mainstream ya. Terus di sini kalau kita coba main Genshin Impact, kita coba settingan paling tinggi. Saya tadi baru kelar download, lama banget downloadnya. Coba kita pakein casing dah. Ini bagian depan sama atas, ya sama sih. Ini bagian atas sama bawahnya ini sama. Jadi mungkin gak ada kebalik-kebalik gitu ya, soalnya lubangnya dibikin simetris banget. Kita asal pasang aja bisa. Cuma ya ini agak aneh sih, kalau lihat kamera belakangnya masih agak nggak biasa. Terus tombol powernya ini juga ada di bagian tengah banget. Jadi pas saya lagi nginstall tadi karena saya belum biasa, jadi sering ketekan karena pegangnya kayak gini. Terus entah kenapa ya layarnya jadi ke-lock terus. Ini kuat deh. Oh, di sini ada mode itu juga sih. Pas saya lihat-lihat, di sini ada mode yang namanya Rampage. Ini saya banyak ngomong karena downloadnya belum kelar-kelar. Jadi kalau kita masuk ke mode Rampage gini, dia bakal naikin, walah disamperin. Bakal dinaikin clock GPU-nya sama CPU-nya. GPU-nya jadi 670. Kalau CPU-nya jadi 3 GHz, tinggi banget. 865 Plus memang bisa tembus sampai 3,1 GHz. Kemarin di ROG Phone 3 memang udah kita bahas juga. Kalau kita matiin mode Rampage-nya, dia jadi berapa ya? Dia dapat 30 fps. Kalau matiin mode Rampage-nya, 3 GHz juga. Berarti nggak harus pakai mode Rampage biar bisa maksimal. Dia bisa auto. Cuma mungkin kalau Rampage kita paksain ya. Di sini dapat 30 fps sih. Dia ada datanya di bagian atas ini. Kita kabur dulu. Terus kita coba
bingung juga. Layoutnya agak, nah speakernya bagus banget. Di settingan, masuk ke grafik, yang highest dan 60 fps. Oke. Lancar nih. Woi, tembus. Set. Rampage-nya jadi bisa nembus. Lah, ini udahlah. Biasa kalau saya pakai dubbing Jepang pastinya biar lebih enak. Tapi kalau cuma sekedar ngetes pakai dubbing Inggris ya udahlah. Ya ini main di settingan highest dan di 60 fps juga lancar banget. Kalau kita lihat di sini dia bisa dapat 50 fps. 47 enak sih bisa nge-track kayak gini. Si Legion-nya udah ngasih 54, bisa ngasih trackernya langsung. Cuma kalau panas ya mungkin turun ke 40-an lah. Ini musuhnya tadi mana? Oke, kita coba lawan si ini, dapat di 50 fps. Oke. Biasanya main di PC sih. Wah, mantap. Nggak kerasa terlalu panas sih, baru main bentar kali. Dan dia dapatnya masih 50-an fps. Jadi game ini memang buat HP ini memang buat main game banget dan mainnya di mode landscape. Sekarang ada satu fitur yang lumayan seru sih. Jadi ada yang namanya ini live mode di bagian sini kalau misalnya kita turunin. Terus kita bisa masuk ke stream mode yang bakal naikin kamera depannya. Ini jadi muka saya sambil kelihatan di bagian sini. Terus kita bisa main sambil kasih reaction kita. Cuma muka saya kelihatan mulus banget sini. Kayak gimana ya? Oke, sambil rekam. Jadi kita bisa sambil nge-streaming sambil main. Ini fitur yang lumayan penting buat kita yang seneng nge-stream sih di Twitch Indonesia, entah Twitch itu rame atau enggak, atau di YouTube juga bisa. Baru kali ini saya lihat fitur kayak gini. Ini sesuatu yang nilai tambah banget sih, sesuatu yang HP lain nggak bisa saingin. Cuma kalau misalnya Anda nggak butuh ya mungkin ini malah jadi kelemahan karena kamera depannya jadi kayak gini. Kita kalau mau selfie harus ya di tengah gini, tapi kalau mau depan kayak gini bisa juga, cuma jadinya ngelihatnya ke samping gini. Agak aneh sedikit aja sebenarnya. Posisinya nggak biasa-biasa banget. Cuma saya sih suka sih sistem kayak gini dibandingin sistem selfie yang biasa. Cerdik juga. Ya benar sih tebakan kita kalau HP ini memang dirancang buat dipakai di mode landscape banget. Ini udah mainin sekitar 10 menit dan frame rate-nya masih lancar di berapa nih? Di 52 fps, di settingan paling tinggi. Jadi buat performa, buat gaming sambil streaming, ini udah oke banget sih. Kamera depannya asik juga. Ini dan ini solid. Kalau kita paksa tekenin gini, bisa. Ini sekalian ketekan tombol power. Ya kesimpulannya HP ini memang dirancang buat gaming banget sih. Kalau misalnya kita mainin HP ini cuma buat sosmed doang atau cuma buat chatting doang, rasanya agak mubazir ya. Apalagi kameranya ada di tengah kayak gini, rasanya agak aneh. Posisi kamera depannya juga agak aneh, tapi kalau dipakai langsung sih sebenarnya nggak aneh-aneh banget. Kalau misalnya selfie kayak gini masih bisa. Kalau selfie kayak gini juga PW, cuma agak nggak biasa aja. Tapi kalau misalnya Anda gamer, HP ini keren banget sih. Ini salah satu HP yang saya bener-bener ngarep dia bisa masuk ke Indonesia secara resmi. Padahal Lenovo ada, cuma mungkin nggak niat ya karena bakal susah buat masukin satu HP dong. Prosesnya soalnya bakal panjang. HP ini nawarin banyak hal yang bakal bikin gamer pengen banget sih, kayak desainnya. Desain ini bisa dibilang keren banget sih. Ini lebih keren dari ROG menurut saya. Terus sistem kamera depannya tadi buat streaming, ada RGB-RGB-an, di sini ada flash yang saya belum sebutin. Kameranya juga nggak terlalu penting posisinya kalau misalnya Anda gamer banget. Terus performanya juga jelas kenceng banget pakai Snapdragon 865 Plus. Speakernya luar biasa bagus, salah satu speaker paling bagus yang pernah saya dengar. Terus chargingnya ada 2 port. Ini agak bingung juga kenapa sampai 2 lubang, cuma nggak masalah sih dikasih lebih kayak gitu. Charger juga udah mendukung, kita nggak usah beli lagi. Kabel juga dikasih 2. Ini
Kenapa sih barang luar itu keren-keren? Semoga bisa aturannya mungkin bisa dibikin lebih santai gitu ya, biar barang kayak gini bisa dimasukin ke Indonesia secara resmi juga. Ya ini udah bayar pajak jadi emailnya aman sih. Thank you Shopee sudah bayarin pajaknya, walaupun nanti saya balikin lagi, tapi jadi nggak usah mikirin nggak ada sinyal lagi. Kira-kira gitu aja sih kesan saya soal Lenovo Legion Phone. Pantes banyak yang minta saya buat ngebahas nih HP, buat nyobain nih HP, karena memang sekeren itu. Demikian kesan pertama saya soal Lenovo Legion Phone. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Oh ya, ini ada air trigger juga ngomong-ngomong. Tapi ini bukan fitur yang baru-baru banget buat gamer, karena di ROG Phone ada, terus di Black Shark juga ada, jadi saya nggak banyak bahas. Ya, HP bagus lah ini. Sekarang beresin. Speaker! Ada lubangnya loh. Niat banget bikin speaker kayak kotak ada speakernya. Nanti unboxing kotak Legion.